kita tahu bahwa dalam hidup ini, kalau kita ini bijak, kalau kita ini, Anda mau jadi orang bijak atau bodoh? Kalau ditawari, saya yakin, ojo lah, ojo sampai bodoh gitu ya. Ya, kita bijak, Anda bijak, saya mau jadi bijak, Anda mau jadi bijak, dan orang yang bijak, katakan apa? Pasti ingin hidupnya baik-baik saja. Bukan cuma baik-baik saja, jadi lebih baik, dan jadi lebih baik lagi. Tidak ada orang yang ngomong, enggak, aku tahun depan mau lebih soro lagi. Ada yang mau gitu? Saya yakin tidak ada, saudaraku ya. Itu sebabnya orang yang bijak itu mau hidupnya jadi lebih baik. Dan orang yang mau jadi lebih baik, Anda harus paham, Anda harus mengerti apa yang harus dipahami, apa yang harus dimengerti. Kalau engkau tahu ada sesuatu yang baik untukmu, rebut itu. Kalau puasa takjil gratis gitu ya. Kalau Anda lewat, tidak sengaja lewat, Anda dapat takjil gratisnya. Lalu diicipi, kok enak ya tiba-tiba gitu, yang gratis ini loh, kok enak. Bukan karena gratisnya tok, tapi memang benar enak takjilnya ini. Apalagi gratis. Kira-kira kalau Anda kepingin, Anda mau makan menikmati yang enak, yang baik itu, Anda cari liwat sana lagi enggak kalau sore? Ya pasti liwat lagi, saudaraku ya. Jadi ngerti yo, paham ini. Kalau Anda ingin jadi lebih baik, Anda harus paham ini. Apa yang harus dipahami? Kalau engkau tahu ada sesuatu yang baik bagi hidupmu, maka engkau harus mengejar. Harus kejar itu, mempelajari, bahkan dengan sangat teliti. Mungkin hari kedua Anda lewat takjil itu lagi Anda tanya, iki sing gawe sapa? Gitu. Sing dodol sapa? Atau bahkan lebih lagi ketemu yang buat, resepnya apa? Betul gitu enggak kira-kira? Kalau Anda beli makanan gitu, beli nih, enggak usah yang gratis, beli enak. Besok dibaleni, tanya pusatnya mana? Gitu. Setelah pusatnya mana, yang buat siapa? Resepnya apa? Begitu enggak kira-kira? Kalau itu cuma makanan. Kalau Anda yang tahu apa yang baik buat hidup Anda, maka Alkitab mengatakan, itu Hosea pasal 14 ayat 10, berapa waktu yang lalu saya sudah sempat sekilas singgung. Kalau Anda mau jadi lebih baik, Anda harus bijak. Bijaknya apa? Yaitu kalau Anda tahu sesuatu yang baik untuk Anda, jangan dilewatkan, jangan dibiarkan gitu saja. Kejar, cari tahu, bahkan lebih teliti lagi, lebih mendalam lagi. Pujian terakhir, lebih lagi, lebih dalam, masuk dalam hadirat Tuhan. Ya, kalau sudah itu, maka engkau harus tahu, yang kau cari itulah tujuan hidupmu. Dan engkau dengan mencari, engkau akan dituntun untuk bisa masuk dalam keinginan yang kau inginkan itu. Ya. Jadi, saudaraku, apa itu orang bijaksana? Bagaimana bijaksana? Orang bijaksana itu pasti mencintai hidupnya. Anda cinta hidup Anda? Enggak, mati aku gitu. Nah, setiap kita ini, waduh, sumpek, marah, jengkel. Kemarin dulu di Kertajaya itu 2 minggu lalu ada kebakaran. Anda tahu ternyata
ternyata teman-teman saya yang kebakaran itu anaknya temanku gitu saudaraku ya, pinggirnya jual alat-alat bayi, bukan yang Susana, ada satu lagi di Kertajaya itu. Malam 2-3 malam kemudian teleponan sama saya, aduh, aku ini baru sampai sana, tak lihat tidak ada apa-apa, baru pulang, belum sampai rumah, dengar kebakaran, wah cepet-cepet balik gitu ya, untuk nahan gimana apinya. Bukan cuma itu, yang ada di dalam semua semburat lari keluar. Sebenci-bencinya orang sama hidupnya sendiri. Ngobongan gitu, Melayu enggak? Melayu enggak kira-kira? Melayu saudaraku ya, artinya secara nalar, alami, nature, orang itu akan mempertahankan hidupnya, akan mempertahankan hidupnya. Jadi mari saudaraku, hari ini kita mau lihat dalam Alkitab, Anda mau mempertahankan hidup? Hidup yang fana aja dipertahankan, padahal hidup yang fana itu pasti ada titik gamenya. Tapi hidup yang kekal, Anda pertahankan enggak? Hidup kekal itu harus lebih dipertahankan daripada hidup yang fana ini. Amin. Amin. Nah, Alkitab menuliskan, kita baca dalam Amsal 8, 32 sampai 35. Sampai dengan 35. Oleh sebab itu, hai anak-anak, dengarkanlah aku, karena berbahagialah mereka yang memelihara jalan-jalanku. Dengarkanlah didikan, maka kamu akan menjadi bijak. Janganlah mengabaikannya. Berbahagialah orang yang mendengarkan daku, yang setiap hari menunggu pada pintuku, yang menjaga tiang pintu gerbangku. Karena siapa mendapatkan aku, mendapatkan hidup, dan Tuhan berkenan akan dia. Ya. Siapa mendapatkan aku, katanya Tuhan, dia mendapatkan hidup. Dan Allah berkenan akan dia. Bukan cuma dapat hidup, tapi hidup yang diperkenan oleh Allah. Anda bisa bayangkan hidup yang diperkenan oleh Allah. Seneng loh ya, dicintai Tuhan, dicintai Allah, diperkenan. Allah itu seneng lihat hidup kita. Mau gitu? Nah, ayat ini dari 32 saya ulas sejenak. Saudaraku, siapa yang cinta akan hidupnya, gitu tadi ya, siapa bijak, siapa cinta hidupnya. Ayat 32 katakan, dengar aku, hai anak-anak. Oleh sebab itu, hai anak-anak, dengarkanlah aku, karena berbahagialah mereka yang memelihara jalan-jalanku. Dalam terjemahan ini, anak-anakku. Ada terjemahan yang lain nuliskan, hai orang muda. Ada terjemahan lain lagi mengatakan, orang-orang yang aku kasihi. Oleh sebab itu, hai orang-orang yang aku kasihi, orang-orang muda, anak-anak, dengarkanlah aku. Dengarkanlah aku. Karena berbahagialah mereka yang bukan cuma mendengar, tapi memelihara jalannya. Ini saudaraku, ada sebuah pernyataan umum, sebuah ajaan. Hai orang ini di jalan-jalan, di mana saja bisa dikumandangkan kata ini. Hai kamu semua, gitu ya. Ini kalau orang muda, anak-anak, lalu ditulis juga saudara-saudara yang aku kasih. Saya bisa katakan, hai orang-orang yang kurang berpengalaman. Amsal yang lain menuliskan, orang-orang yang kurang berpengalaman. Dia kalau dengar perkataan Tuhan, dia akan jadi
bijaksana. Anda orang, oh aku asem garam itu sudah ngentekno 1 ton, Bu. Iya, habis 1 ton sungguhan lah. Piro tahun habis 1 ton bener. Itu gambaran daripada saya ini sudah punya pengalaman wareg betul. Tuh, betul kan? Iya, masa lalu Anda berpengalaman. Tapi untuk hari esok Anda punya pengalaman. Kita butuh penuntun, butuh guide untuk hari esok. Bahkan sampai esok, sampai masa hidup kekal. Kita ini butuh guide, butuh penunjuk jalan. Jangan terlalu sombong ngomong aku sudah pengalaman, aku sudah pengalaman. Biar umur 97. Baru ini mamanya teman saya meninggal 97. Ya, sampai 94, 95, 96. Tiap hari ada yang baru enggak? Satu hari gelondong dari tempat tidur. Wah, besoknya anaknya bingung dibawa ke pijet, ke apa. Besok lusa lagi, kalau tadinya gelondongnya ke sini, besok lusanya gelondongnya ke kiri. Saudaraku. Habis itu kepleset di kamar mandi, jatuh. Terus apa lagi? Tiap hari baru persoalannya. Punya pengalaman, jok sampai gelondong balik pancet gelondongannya gitu saudaraku ya. Artinya setiap kita itu butuh wejangan, butuh nasihat, butuh ada tokoh yang bisa memberikan petunjuk pada jalan kita. Karena kalau ada yang memberi petunjuk, dan kita memperhatikan petunjuk itu dalam jalan hidup kita, maka dikatakan engkau akan berbahagia. Siapa mau bahagia? Kok titik kabeh ra gelem ya? Senengan urip soro ya. Anda suka bahagia? Anda suka bahagia? Ini jaminan Tuhan. Tuhan bilang, hiduplah bahagia. Dengar aku, jalani jalanku, dan jadilah bahagia. Halo, lek susah mau panjang-panjang enggak? Jok sampai susah setengah menit aja cepet. Alam nama Tuhan Yesus, kesusahan tak usir. Gitu saudaraku ya, betul ngomong gitu. Kesusahannya diusir tapi dinikmati, ngomongnya diusir tapi dinikmati. Tidak bisa. Anda mau bahagia. Jadi di sini kita semua butuh petunjuk. Dengarkan petunjuk dan jalani maka kita bahagia. Ya, itu 3-duanya. Ya, di terjemahan yang lain. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, dengarkanlah baik-baik. Berbahagialah mereka yang mengikuti jalanku. Berbahagialah mereka yang mengikuti jalanku. Jadi untuk bisa mengikuti jalannya Tuhan, maka harus dengar baik-baik. Anda sudah dengar baik-baik kehendak Tuhan? Halo? Dengar baik-baik. Ada yang lain mengatakan mendengar dengan seksama. Artinya teliti, jeli, diperhatikan. Fokus gitu saudaraku ya. Itu seksama. Ini bagi semua. Semua yang kurang berpengalaman, mari dengar aku. Dan jalani jalanku, maka engkau akan jadi bahagia. 3-tiganya. Bukan cuma mari gitu, bukan coba. 3-tiganya ngomong apa? Dengarkanlah didikan. Loh, saudara, sudah detail didikan. Itu tadi dengarkan, jalani. Ini bukan cuma dengarkan, jalani. Dengarkanlah. Sebuah perintah ini. Dengarkanlah. Jadi penekanan dari umum.
Anda seringkali gitu enggak? Kalau sama anak, apa sama teman ngomong, iyalah gak apa-apa, jajalan naik gitu. Terus habis itu tanya lagi, atau diem, kok enggak dijalani? Kok enggak dijalani? Dengerin ini loh. Penekanan, saudaraku ya. Jadi yang pertama kata-kata umum, yang kedua sebuah penekanan. Dengarkan didikan, maka kamu akan jadi bijak. Jangan mengabaikannya. Jadi kalau tadi dengar dengan seksama, ini ojo diabaikan. Ojo ada yang hilang, ojo ada yang keliru, ojo ndak direwes. Amin. Jangan ndak direwes. Tapi jujurnya ngomong, sekarang dengar firman di gereja, keluar sisanya berapa yang masih di sini? Keluar sisa berapa? Ketemu rasan-rasan saudaraku ya. Kamu tahu teman kita yang satu itu sekarang jadi susah loh. Dia sekarang gini. Itu ngemplang banyak gini. Anda keluar pepek enggak? Bahkan ada nambahnya kadang-kadang. Utangnya DE 1 triliun gitu. Loh, siapa sih ngomong 1 triliun itu tadi? Tambah. Tapi kalau dengar firman, di sini dengar, keluar aja dari halaman gereja ini. Sisa berapa persen? Padahal ini ngomong, jangan mengabaikannya. Diabaikan enggak kira-kira firman ini? Anda kalau tahu waktu saya kuliah, saudara, saya kalau ke gereja bawa buku yang 100 lembaran. Karena yang 200 lembaran abot. 100 lembaran. Pendeta ngomong cuepet, saudara. Pendalaman Alkitab kalau ngomong cuepet. Jadi kalau kita nangkep itu, kalau nangkep enggak tutup, ditinggal nolak, enggak tutup gitu saudara. Akhirnya saya ambil jalan, ambil buku itu sama pulpen, sak omongmu tak tulis. Jadi wis gak mikir, balapan ngomong nulis terus di gereja ini kalah kuliah saudaraku ya. Tulis, bernulis gitu. Sampai rumah tak woco. Oh gini. Kok ada yang enggak ngerti ya? Besok dibaleni. Lusa dibaleni. Itu tidak diabaikan. Kalau liwat angin memiri, saudaraku, dicolong setan 70%. Ini betul loh. Angin yang gebes, panas hatine. Wah, gak enak omongane. Kot baik, manasno kuping. Terusane, manasno hati. Minggu ngarep gak teko aku. Gitu saudaraku ya. Iya ndak kira ya iya toh. Ya kan? Itu saudaraku ya. Jadi dengarkan didikan. Dan engkau akan jadi bijak. Jangan engkau mengabaikannya. Terjemahan yang lain itu lebih bagus, ada pelengkapnya lah. Perhatikanlah instruksiku. Loh, kalau instruksi itu bukan cuma didikan, saudaraku. Perintah yang secara detail harus dijalankan. Betul, instruksi. Majikan kalau kasih, kamu kalau bersih-bersih, nyapu, ngepel, ojo cuma yang di depan tok gini wes. Itu loh yang di pojok-pojok. Instruksi. Terus dah yang di pojok, lah itu ndak mbok angkat. Angkatan yang nak diangkat, diresihi temenan gitu. Itu instruksi. Kalau Anda dengar cuma wes gini, ndak masuk. Terjemahan yang lain itu katakan perhatikanlah instruksi dan hiduplah bijaksana. Jangan kamu menolaknya, janganlah kamu menolak, ada yang menulis,
jangan mengabaikannya, ya. Terusnya apa, saudaraku? Kalau di sini mengabaikannya tadi, jangan mengabaikannya. Janganlah menyia-nyiakan hidupmu yang sangat berharga ini. Jadi artinya kalau engkau tidak menyia-nyiakan hidup, kalau engkau tahu bahwa hidupmu berharga, hidupmu berharga. Berharga enggak kira-kira hidupmu? Anda pernah baca majalah apa ya, saya lupa ya, majalah kecil gini. Orang terkaya di dunia, Raja Minyak Amerika, saudara, tidak bisa beli nyawa anaknya. Anaknya sakit. Anaknya sakit dibawa ke dokter, spesialis sudah yang paling pinter di Amerika. Tambah nemen. Akhirnya dia pakai pesawat pribadinya. Ya dia dengar ada spesialis di negara bagian yang mana itu. Cepat dibawa, saudaraku. Dibawa sampai di sana persis mati anak ini. Di majalah gede ditulis, orang terkaya dunia tidak bisa membeli nyawa anaknya. Jadi hidup ini mahal enggak? Larang, saudara. Itu sebabnya Anda harus tahu hidup kita ini berharga. Ini tanya Pak Untung ini, larang enggak Pak? Larang, saudaraku, nguber urip sak dino. Itu larang. Kalau Anda dikasih sehari, itu artinya sebuah anugerah yang begitu besar. Sakit itu mahal. Bayarnya mahal. Itu sebabnya di sini di ayat yang ke-33 itu dituliskan hidupmu itu berharga, sangat berharga. Dan kalau engkau tahu hidup Anda itu berharga, jadilah bijak. Bagaimana bisa bijak? Dengar instruksi dan menjalaninya. Tapi banyak di antara kita, apa sih kehendak Tuhan itu? Loh, artinya enggak tahu instruksi, saudaraku ya. Tahu enggak instruksi? Kalau Anda tahu instruksi, Anda pasti enggak ngomong apa kehendak Tuhan. Yang sekolah, aku tak tanya Tuhan ya, ngerpek iki oleh gak ya. Pura-pura gak ngerti instruksi, gobloki. Yang kerja, aku tak tanya Tuhan, iki tintitan iki enek oleh gak ya? Ini gaya hidup yang wajar kayaknya. Jadi wajar loh, sungguh jadi wajar. Itu sebabnya ayat ini mengatakan hidupmu itu berharga dan sangat berharga. Itu sebabnya jangan mengabaikan didikan. Jangan melalukan instruksi. Tapi dengar baik-baik dan jadi bijak. Kalau engkau bijak, engkau akan bahagia. Gitu ya. Perhatikan instruksi dan hiduplah bijaksana. Jangan menolak, jangan mengabaikannya. Dan janganlah engkau menyia-nyiakan hidupmu yang sangat berharga. Waya waras gak ro rasane larange urip, saudaraku ya. Ya kan? Yang pernah tahunya rasanya sakit, baru tahu nilainya hidup itu mahal. Kalau Tuhan memberikan kepada kita hidup, bisa hidup baik-baik, larang lu regane. Itu sudah sebuah anugerah yang luar biasa. Ayat ini mengingatkan kita untuk kita apa?
Tadi kalau mau jadi baik hidupmu, engkau pasti memperhatikan dengan seksama instruksi, perintah, didikan, aturan, tata krama, ketetapan. Ya tahu dalam firman ini ada ketetapan, ada peraturan, ada larangan, ada perintah. Itu harus dicerna betul, kita pegang betul supaya kita bisa berjalan di jalan yang Tuhan rencanakan bagi kita. Seringkali kita ini melenceng, mengsle sak jalur. Anda bisa bayangkan kalau kereta api tidak berjalan di jalurnya di waktunya. Anda lihat rel kereta api, tembus-tembusan gini ya. Kalau 1, 2, 3 kereta api itu pindah jalur, kira-kira jadinya apa? Tubrukan, saudaraku ya, kecelakaan, sengsara, derita. Padahal kalau ada di jalurnya, bahagia sampai tujuan. Amin. Anda mau bahagia sampai tujuan? Nah ini peraturan, ketetapan, perintah, larangan, itu harus dicerna betul supaya kita ada di jalur ini, yang ada di jalan Tuhan. Ya, ayat pertama, ayat 32 tadi ya. Nah, ini sudah perintah, sudah ada penekanannya di 33. Lalu 34-nya, coba 34-nya ya. Berbahagialah orang yang mendengarkan aku dan setiap hari menunggu pada pintuku yang berjaga di tiang pintu gerbangku. Kira-kira ayat ini bacaan balik 34, pindah ke 34, bacaan kembali sih. Ngerti enggak ayat ini apa? Ayo, Anda ada yang angkat tangan, ngerti enggak ayat ini? Berbahagialah orang yang mendengarkan aku, kabeh ngerti, ya. Yang setiap hari menunggu pada pintuku, ngerti enggak? Ngerti enggak kira-kira? Yang menjaga tiang pintu gerbangku. Bingung Anda? Betul bingung? Ada terjemahan lain yang lebih gampang dicerna, saudaraku ya. Ada yang lain ini, berbahagialah laki-laki, berbahagialah para perempuan yang mendengarkan aku. Jadi baik laki maupun perempuan loh ya. Ojo ngomong bapak ya sing ngrungokno aku melok ngono. Ngetut aku ngetut. Enggak ada. Ayat ini menuliskan berbahagialah laki-laki dan berbahagialah juga perempuan. Enggak ono yang ngetut-ngetutan, saudaraku ya. Nah, yang mendengarkan aku, yang memperhatikan suaraku. Tadi instruksi, perintah, ya perintah, ketetapan, kewajiban, larangan, peraturan. Anda mendengar itu semua, Anda bisa kalau Anda dengar, oh ini termasuk di peraturan ini, aku enggak boleh ngelanggar. Kemarin di proyek tukang saya satu gini. Saya ini sedang di sana di lapangan. Sing siji. Jam 4:40. Jam saya tak lihat gini berapa? 15:50. Pas ada yang perlu, tak bengok arek ini. Kamu di mana? Siapa misalnya, kamu di mana? Kamu di mana? Gak ono. Dari depan sampai belakang, sampai pinggir, sampai samping, cunguwari enggak ada. Nyabrang nyepit di balik pos. Ganti rapi pisan. Diemkan aja, besoknya tak panggil. Mulaimu jam piro? Oh aku mulai jam 4 pas Bu.
wingi ku jam 4 kurang 10 wis ganteng ndek kono. Nah, jawabannya dia gini, saya ini jam 4 pas. Saya kan tidak ingin melanggar peraturan. Peraturannya kan jam 4. Jadi saya ya jam 4 pulang. Hei, wingi ku jam 4 kurang 10. Tak mau gitu. Ya, saya enggak bisa buktikan kalau saya kemarin itu saya rame, saya buka jam gini baru ada buktinya. Kita itu sering menceli-menceli kayak gitu loh saudaraku ya. Meleot. Ini dikatakan gini, berbahagialah laki-laki, berbahagialah perempuan yang memperhatikan ya, yang mendengarkan aku, memperhatikan suaraku, memperhatikan perintahku, memperhatikan peraturanku, memperhatikan ketetapanku. Entah itu ketetapan, perintah, wejangan, apa saja yang memperhatikan. Engkau akan bahagia. Terus perhatikan tok bahagia. Ini ada lanjutnya. Katanya setiap hari menunggu pada pintuku. Di terjemahan yang lain, yang bangun dan siap siaga setiap pagi. Yang bangun, Pak, maksudnya sejak bangun melek biar gitu saudaraku ya. Yang bangun dan siap sedia setiap pagi untuk tanggap terhadap pekerjaanku hari ini. Bisa dicuplik saya ini terjemahnya bisa dikeluarkan. Ini saudaraku ya, berbahagia laki-laki, perempuan yang memperhatikan suara Tuhan, yang memperhatikan instruksinya Tuhan, yang sejak bangun pagi sudah duduk ini di pintuku katanya, sudah duduk untuk siaga mendengar, misalnya minum gitu saudaraku. Oh, langsung ambil minum, diambilkan minum, lalu makan gitu, diambilkan makan. Nah ini loh, ada bisa seperti ini enggak? Melek esok, kalau ini di Mazmur pasal 5, Daud mengatakan, pagi-pagi buta aku bangun, aku sudah menata mezbahku. Halo, siapa punya mezbah pagi? Aku mezbah malam, Bu, lek pagi ki ngantuk. Setiap kali kita mengawali hari, kita harus sudah tahu hari ini ordernya Tuhan itu apa. Kalau sudah tahu baru bisa menjalani. Kalau tahu aja enggak, bisa jalani enggak kira-kira apa yang Mbok jalani terusan. Nabi-nabi kecil ngomong, setiap pagi kasih setia Tuhan selalu baru. Pengalaman kemarin enggak ngaruh, ada ngaruhnya kepada hati kita. Tapi yang hari ini Tuhan akan beri pengalaman baru, Tuhan akan beri berkat baru, Tuhan akan beri petunjuk, tuntunan, pimpinan yang baru. Amin. Jadi, saudaraku, pagi-pagi kita bangun, telinga rohani kita sudah harus stand by. Saya tanya aja, Anda mulai isu lapo? Ada yang melek langsung ngerangge handphone. Ordernya hari ini, oh ini orang beli emas 1 kilo, oh ini orang beli perak 5 kilo. Gitu, malah isu gini saja. Kalau Anda enggak tahu instruksi yang di sana, kadung didol 1 kilo, didol 5 kilo, tiba-tiba menemu ndak. Kita ini setiap
mengawali hari baru. Ayat ini menulis, kalau engkau mau bahagia, siapkan telinga rohani. Kamu harus standby untuk mendengar. Standby untuk mendengar. Siap sedia setiap pagi. Setiap pagi. Dan tanggap. Ayat menulis kenapa? Tanggap terhadap pekerjaanku hari ini. Kita hamba yang setia. Pujian ngomong, hati hamba yang aku cari. Wih, dicari di sini, sorot dari atas, hati hamba. Siapa kira-kira yang punya hati hamba? Dan hamba yang setia, setiap pagi sudah standby. Kalau Anda punya anak bayi, gak sampai esok, saudaraku, jam 1 bengi ku esuk gitu. Oh, ngompol, ganteni. 1:30 ini bayinya, betul ya? 1:30, apa lagi? Standby. Oh, itu perintah loh. Bengok-bengok minta tolong. Tapi kalau dari atas bukan bengok-bengok minta tolong. Dari pagi buta. Makanya Daud ngomong, seperti pengawal menunggu datangnya pagi. Demikian aku menanti-nantikan Engkau Tuhan. Hatimu penuh kerinduankah? Siapa yang punya kerinduan? Sejak dari bangun pagi. Pujian apa? Yang baru ini ngetren. I love you Lord. Sejak bangun pagi hari, betul ya? Aku tidak berhenti-hentinya menyatakan kebaikan Tuhan, memuji kebaikan Tuhan. Bagaimana bisa kalau tidak ada hubungan, tidak ada kontak, komunikasi dengan Tuhan itu sejak dari awal mengawali hari. Anda punya kerinduan untuk itu? Saya tidak tahu di sini berapa orang, berapa jemaat yang menunggu sejak dari pagi. Mau apa Tuhan besok? Apa yang aku suruh Tuhan besok? Penting loh saudaraku. Saya sudah pernah cerita toh, Tuhan kalau merintah itu hari ini, gitu ya. Pada saat saya ada urusan barang saya dibawa orang, enggak bayar-bayar gitu saudaraku ya. Terus aku nih ngomong sama Tuhan, enggak duwe akeh gitu ya. Orang ini kalau enggak bayar, kalau dimakan segitu, iya soro loh Tuhan, aku ini ya butuh duit itu. Anda tahu, sekian hari, enggak ada perintah apa-apa, tapi setiap pagi aku doa, aku ngomong sama Tuhan. Sampai satu hari Tuhan ngomong, sekarang ambil barang itu. Loh, ambil barang di proyek, di rumahnya orang ya belum serah terima kunci. Itu maling. Tapi Tuhan bilang hari ini ambil. Anda tahu hari itu sampai 3 bulan kemudian Tuhan bilang hari ini report. Gitu. Saya telepon orangnya, ini barang sampai tak tahan 3 bulan. Kamu bayar enggak? Tanya enggak. Oh, enggak. Tapi saya juga enggak ngomong. Sampai Tuhan bilang hari ini report. Saya report. Kasih reportnya apa untuk bangunan, untuk apa, memang 10 sampai 15% ada orang yang 5% itu retensi untuk jaminan gitu ya. Jadi itu tak tinggal 15%. Sampai sekarang enggak dibayar. Itu memang peraturan ya, 5% maksudnya, tak tinggalin 15%. Anda tahu hari itu, begitu tahu marah orangnya. Terus saya bilang marah bayaran loh, lek mbok bayar lak mari. Oh barangnya kembalikan, barangnya. Pikir Tuhan nyuruh ngangkat, habis itu Tuhan ada momen-momen. Anda ternyata hari itu dia lapor polisi
Dan Kapolseknya itu ternyata temennya Pak Felix. Gitu saudaraku ya. Yang hari itu, minggu itu baru dipindahkan dari wilayah lain. Wah, coba enggak itu dadi apa urusannya kan gitu ya. Tapi Tuhan tahu persis. Anda tahu setiap hari ada persoalan baru. Kadang-kadang ada yang urgen sekali. Kapan Anda tahu urgen? Penting. Kalau enggak tiap hari standby, Anda enggak tahu ada yang penting. Betul? Enggak tahu ada yang penting, ya. Lalu setiap pagi sedia untuk tanggap. Tanggap itu melaksanakan dengan sungguh-sungguh semua pekerjaanku. Ayat 35-nya, apabila kamu menemukan aku, ya karena siapa yang mendapatkan aku, mendapatkan hidup. Dan Tuhan berkenan kepada dia. Saudara, saya ingin, ini nanti garis besarnya saya kasih. Saya ingin ajak Anda untuk tahu. Kalau kita tahu hidup kita berharga, kita tidak mengabaikan firman. Kalau kita tahu kita tidak boleh mengabaikan firman, maka katanya kita harus mencari firman Tuhan. Cari tahu, cari lebih lagi. Dan engkau yang cari lebih, melaksanakan dengan seksama, dikatakan bahagia. Amin. Jadi saudaraku, orang yang menghargai hidupnya, dia pasti menghargai firman. Amin. Setuju? Orang yang menghargai hidupnya, dia pasti menghargai firman. Karena firman itu loh yang nuntun sampai detail perjalanan hidup kita. Jadi kalau kita cinta hidup kita harus cinta kepada firman Tuhan. Dan orang yang cinta kepada firman, orang yang menghargai firman, dia pasti mencari firman. Halo, Anda cari firman? Anda cari firman? Dawane Bu, kesel aku wesan. Aku ini pagi, melek dari esok, adang, bubur, jangan, ngelodeh. Kayak yang gereja lu wis kesel Bu. Ojo suwe-suwe, ojo akeh-akeh omongi gitu saudaraku. Ngomong rong kecap, mari. Betul ada hamba Tuhan satu gini, diundang jadi pembicara di satu persekutuan. Wah, ben nunggu. Setelah dia datang, hari ini Tuhan tidak pesen apa-apa, saudaraku. Kita berdoa masing-masing saja. Enak ya, seneng enggak kira-kira kalau saya keluar, hari ini Tuhan enggak ada pesen apa-apa. Anda berdoa, Anda memuji, ayo setelah itu kita pulang. Yang Bu cari ke gereja ini apa? Seberapa engkau tahu kebutuhan untuk hidupmu jadi baik, jadi bahagia, jadi sukacita, itu seberapa butuhnya kita akan firman. Kita ini butuh firman baru bisa bahagia. Butuh firman baru bisa hidup baik. Karena firman ini memberikan tuntunan, arahan, pengertian, dan segala petunjuk untuk kita menjalani hidup. Jadi orang yang tahu menghargai hidupnya, orang tahu menghargai firman. Orang yang tahu nilainya firman, orang itu akan cari firman. Dan orang yang cari firman, dia pasti punya kerelaan untuk melakukan dengan sungguh-sungguh. Mencari, mentaatinya dengan seksama. Punya hati hamba. Bagaimana cara mencari? Nanti itu kalau tugas minggu depan ya minggu depan tak bahas. Bagaimana kalau Anda cari duit?
Saya tanya ya, di sana ada emas. Emas urai di sungai itu loh. Sungai Dinoyo, Sungai Kalimas. Nyemplung enggak kira-kira? Lumas kabeh, Bu. Ono di pinggiran gitu. Waduh, semua cari. Kalau nak nyemplung ya usaha pakai gitek, pakai apa saja. Wah, pasti penuh Kali Dinoyo itu, Kalimas Dinoyo itu. Karena apa? Ada emasnya. Emas gram berapa sekarang? Kan untuk 1 juta, Saudara. Itu loh, di Kali Dinoyo loh, emas toh. Anda bawa jaring enggak? Anda bawa, loh sak gini tibake si ocul, kurang halus. Kain, ngambil jaring, ngambil saringan, ngambil apa paling belakang, oh kok si ocul terus. Sing cilik-cilik ocul padahal cilik sak gram loh, 1 juta. Orang yang mencari itu pasti ada perjuangan. Sungguh-sungguh berjuang bagaimana caranya. Besok anakmu butuh bayar uang sekolah. Kira-kira hari ini engkau ngoyo mubeng enggak? Anda harus tahu, setiap hari kita ini butuh firman untuk nuntun hidup kita. Karena ada waktunya, waktu urgen yang mungkin kita tidak tahu. Tapi itulah suara firman itu akan berkumandang, menahan langkah kita daripada berbuat salah. Daud, saudaraku, ketika ngelirik Batseba, dia tidak tahu hari itu dia jatuh. Tapi untuk tahu dia hari itu jatuh enggak. Kalau pagi biasanya Daud itu cari firman. Hari itu pagi jalan-jalan. Oh, ada orang mandi. Tidak tahu. Jebakan iblis itu bisa datang kapan aja. Itu sebabnya setiap hari jangan tidak ada firman. Amin. Setiap hari jangan tidak ada firman. Siapa yang mendapatkan aku, mendapatkan hidup. Dan hidup yang diperkenan oleh Allah. Tapi siapa tidak, 36-nya. Tapi siapa tidak mendapatkan aku, merugikan dirinya sendiri. Dan merugikan semua orang. Amin. Amin. Lalu, kalau Anda cari, di mana hikmat itu? Di mana firman itu? Tadi pujian pertama, lebih dekat. Lebih dekat. Kalau dekat itu, ya ada kalanya orang ngomong itu, hai gitu, bengok secara. Tapi ada kalanya, Anda tahu ketika perjamuan akhir, Tuhan ngomong pelan-pelan. Ada omongan bisikan yang dengar cuma 1 murid yang berada paling dekat dengan dia. Omongan apa kira-kira? Murid ramai. Siapa yang menyerahkan engkau Tuhan? Satunya lagi, aku enggak loh Tuhan. Satunya, aku enggak loh Tuhan. Tapi murid yang kepalanya ada di dada Tuhan Yesus. Tuhan besi. Dia adalah orang yang akan aku berikan roti yang tak celup no anggur dulu. Siapa roti celup anggur? 10 murid yang lain tidak tahu. 1 murid yang tahu adalah yang akan melaksanakan penyerahan, menyerahkan Tuhan, Yudas Iskariot. Dan 1 murid yang tahu adalah yang ada paling dekat dengan Tuhan. Bisikan itu ditangkap tajam. Dan Yohanes Rasul Kasih ini tahu persis ketika Tuhan mencelupkan roti di anggurnya dan memberikan kepada Yudas Iskariot. Yohanes tahu,
Yudas ini loh yang mengkhianati. Yudas ini yang menyerahkan guru. Yudas ini yang menjual gurunya. Yang lain masih plonga-plongo. Tell me. Telat mikir karena tidak dapat informasi. Anda mau jadi tell me? Kalau sudah tell me juga telat bertindak, juga tidak tanggap. Artinya kalau sudah gini, BODOH, bodoh banget. Wong ada sumber suara yang siap memberikan informasi, yang siap memberikan petunjuk, yang siap memberikan arahan. Tapi kita ada di jauh, sehingga suara itu tidak terdengar. Anda bisa dengar suara Tuhan? Setiap hari langkah kita. Di mana kita menginjakkan kaki kita. Setiap saat kita butuh pimpinan dan bimbingan Tuhan. Setiap waktu kita butuh tangan Tuhan memegang tangan kita. Supaya tidak salah jalan dan tidak salah arah. Ayat pertama yang kita baca, berbahagialah orang yang mendengarkan, memperhatikan, dan berjalan di jalurku. Dia akan dikenan oleh Bapa surgawi. Jadi orang yang bijak, saudaraku, adalah orang yang berpikir sesuai dengan pikiran Tuhan. Halo, Anda berpikir sesuai dengan pikiran Tuhan? Orang yang bijak adalah orang yang berjalan di jalur, di pola Allah. Berpikir pikiran Tuhan, berjalan di jalur Allah. Dan orang yang bijak adalah orang yang seluruh kehidupannya, seluruh segi hidupnya mendekati sudut pandang Allah. Kita belum sempurna, jadi tidak bisa tepat gitu saja, tapi sudah mendekati sudut pandangnya Allah. Dan orang yang bijaksana adalah orang yang percaya bahwa semua yang dikatakan Allah itu benar dan baik. Amin. Anda percaya yang dikatakan oleh Allah, firman Tuhan ini benar? Firman Tuhan ini baik? Anda percaya? Kalau kita bijak, kita percaya kebenaran firman itu mutlak adanya. Jadi saudaraku, satu-satunya standar hidup yang layak adalah berpadan dengan padanan kebenaran Allah. Berjalanlah, berpikirlah, bertindaklah sepadan dengan tatanan yang ditata oleh Allah lewat semua instruksinya. Supaya Anda tidak salah. Kalau 10 murid yang lain plonga, plongo, Yohanes yang ada di dekat Allah, dia mendengar bisikan. Ada kalanya Allah bengok sama Anda. Ojo maling, gitu bengok saudaraku ya. Tapi ada kalanya Allah bilang, hati-hati lu, itu jebakan iblis. Engkau bisa terjebak di dalamnya. Ayo, hati-hatilah engkau. Itu bukan teriakan, tapi bisikan yang menekankan bahwa hidup ini penuh bahaya. Kalau engkau tidak hidup di jalur Tuhan, engkau akan terplecok dan banyak jatuhnya.